Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Rabi'asyah dengan NIC CP232 dari Studi Independen Bersertifikat PT SITES IRP Indonesia MICB Batch 7 dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan membahas tentang kriteria bisnis dan gap analysis pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Apa itu gap analysis? Gap analysis atau analisis kesenjangan adalah istilah dalam analisis bisnis yang mengacu pada proses mengidentifikasi masalah atau kesenjangan antara kinerja harian Anda saat ini dan kinerja target. Kemudian tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan, sehingga langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dapat ditentukan. Nah, kriteria bisnis PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang profil perusahaannya. PT Garuda ini berdiri sejak 31 Agustus 1990 dan bergerak di industri makanan serta minuman dan termasuk pada perusahaan food and beverage. Sebelumnya, perusahaan ini telah merintis sejak tahun 1979 dengan nama awal PT Tudung Putra Jaya yang didirikan oleh Darmo Putro. TPJ ini berlokasi di Pati, Jawa Tengah, dan memulai usahanya dengan memproduksi makanan ringan berbahan kacang tanah, kemudian dikenal dengan merek kacang garing Garuda. Pada tahun 1994, produk ini semakin populer dengan nama kacang Garuda. Nah, kriteria bisnis dari PT Garuda Food ini meliputi yang pertama, pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini, Garuda Food ini melakukan riset untuk memahami tren konsumen saat ini dan apa yang diinginkan oleh pasar. Ini bertujuan untuk agar produk yang dikembangkan sesuai dengan permintaan konsumen. Contohnya, misalnya pengembangan Giri Salut, Melkis Kelapa, merespon tren makanan ringan dengan rasa yang lokal. Kemudian yang kedua adalah inovasi Klevo. Minuman susu dengan tambahan sereal menargetkan konsumen yang sadar kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan resep dan formula baru. Setelah tren konsumsi teridentifikasi, perusahaan mengembangkan resep baru yang akan diuji cobakan. Kemudian ada uji coba produk dan penyesuaian. Kemudian ada persiapan produk di skala besar. Setelah formula dan produk dirasa cocok, produk mulai diproduksi dalam skala besar untuk dipasarkan. Yang kedua adalah manajemen rantai pasokan. Nah, yang pertama itu ada pengadaan bahan baku yang berkualitas. Nah, itu Garuda Food mengandalkan pemasok lokal dan internasional untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas. Kedua, pengelolaan inventory untuk memastikan bahan baku selalu tersedia dan produk jadi siap didistribusikan sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian yang ketiga ada distribusi produk. Jadi kemudian didistribusikan ke pusat distribusi dan retail agar dapat segera dijual ke konsumen. Ketiga yaitu produksi, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi melalui proses produksi. Kemudian yang kedua ada penerapan standar keamanan pangan HACCP ISO 22000 itu untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Nah, yang keempat adalah pemasaran dan penjualan. Itu terdiri dari pengembangan strategi pemasaran untuk berbagi lini produk. Itu untuk meningkatkan penjualan berbagai lini produk baik melalui iklan maupun promosi. Kemudian pelaksanaan kampanye iklan dan promosi untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian manajemen saluran penjualan itu dengan modern trade, traditional trade, e-commerce. Kemudian ada yang namanya pengelola hubungan dengan pelanggan, itu memiliki hubungan dengan pelanggan seperti supermarket besar dan juga retailer yang lainnya. Kemudian yang kelima, layanan pelanggan, itu penanganan pertanyaan dan keluhan pelanggan. Ini untuk menjaga kepuasan mereka. Kemudian ada manajemen program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan dan analisis umpan balik pelanggan untuk memperbaiki produk atau layanan di masa depan. Nah, yang keenam itu ada manajemen keuangan, ada perencanaan dan pengendalian anggaran
kemudian ada manajemen arus kas. Pengelolaan arus kas yang baik dilakukan agar perusahaan tetap liquid dan mampu menjalankan operasional. Yang ketiga adalah pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian yang ketujuh yaitu manajemen sumber daya manusia. Itu ada rekrutmen. Rekrutmen itu Garuda Food merekrut dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua pelatihan, karyawan dilatih dan dikembangkan agar memiliki keterampilan yang relevan dengan tugas mereka. Dan yang ketiga adalah manajemen kinerja. Kinerja karyawan dipantau dan dikelola melalui sistem evaluasi dan kompensasi yang adil. Nah, kemudian ada selanjutnya itu analisis metode JEF yang digunakan yaitu 7S McKinsey, yaitu alat yang digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan efektivitas organisasi melalui 7 elemen. Ada strategi, struktur, sistem, shared value, style, staff, dan scale. Dalam kasus Garuda Food, analisis ini digunakan untuk melihat kondisi saat ini dan menentukan kondisi yang diinginkan dalam berbagai aspek perusahaan. Yang pertama itu strategi. Ini merujuk pada rencana perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Kalau kondisi saat ini PT Garuda Food berfokus pada pasar domestik sebagai sumber utama pendapatan dengan sebagian penetrasi di pasar internasional. Nah, kesenjangan gapnya itu perusahaan memiliki potensi yang besar untuk memperluas pasarnya ke tingkat internasional, terutama di wilayah Asia Tenggara atau Eropa. Nah, langkah idealnya itu mengembangkan strategi ekspansi yang lebih terarah ke pasar internasional dengan produk-produk yang disesuaikan dengan preferensi lokal. Kemudian yang kedua itu struktur. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana perusahaan diatur, termasuk bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan. Yaitu kondisi saat ini, PT Garuda Food memiliki struktur organisasi yang cenderung hierarkis dengan pengambilan keputusan yang lebih banyak dilakukan di tingkat atas, top down. Kemudian yang kedua adalah kesenjangannya itu struktur yang kaku dapat memperlambat proses inovasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Kemudian yang ketiga, langkah idealnya membuat struktur yang lebih fleksibel, seperti pembentukan tim lintas fungsi cross-functional teams yang memungkinkan komunikasi antar departemen lebih lancar dan cepat. Kemudian yang ketiga, sistem. Sistem ini merujuk pada prosedur dan proses yang mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Yaitu kondisi saat ini, sistem informasi PT Garuda Food sudah terintegrasi dengan baik, namun masih mengandalkan teknologi tradisional dalam pengelolaan datanya. Kemudian kesenjangannya itu perusahaan bisa lebih memanfaatkan teknologi canggih seperti AI, Artificial Intelligence, dan Big Data untuk analisis pasar dan perilaku konsumen. Langkah idealnya mengimplementasikan sistem berbasis AI untuk menganalisis tren konsumen serta menggunakan Big Data untuk memproduksi permintaan dan mengelola rantai pasokan secara lebih efisien. Kemudian yang keempat itu share value. Kondisi saat ini nilai utama perusahaan berfokus pada kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Kesenjangannya perusahaan perlu menambah fokus pada nilai keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial CSR yang semakin penting dalam industri global saat ini. Nah, langkah idealnya meningkatkan keterlibatan dalam program CSR seperti program pengelolaan limbah atau inisiatif yang mendukung pemberdayaan masyarakat lokal dan pengurangan emisi karbon. Nah, yang kelima itu style, gaya kepemimpinan. Ini merujuk pada gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaan. Kalau kondisi saat ini, gaya kepemimpinan PT Garuda Food masih cenderung top down, di mana keputusan penting lebih banyak itu berasal dari manajemen puncak. Kesenjangannya dalam lingkungan bisnis modern, gaya kepemimpinan kolaboratif dan partisipasi lebih efektif dalam mendorong inovasi dan engagement karyawan. Langkah idealnya itu menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan kolaboratif dengan melibatkan karyawan dari berbagai tingkatan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, staff. Ini mencakup sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Yang pertama, kondisi saat ini itu memiliki staf yang kompeten di bidang tradisional seperti produksi dan distribusi. Kemudian yang kesenjangannya itu dengan perubahan digital, staf perlu meningkatkan keterampilan dalam teknologi baru seperti e-commerce, digital marketing, dan analisis data. Langkah idealnya melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan di bidang teknologi digital, data analistik, dan pemasaran digital. Nah, yang ketujuh itu skill, keterampilan yang dimiliki oleh staf dan organisasi untuk kondisi saat ini
yaitu keterampilan karyawan terutama berkaitan dengan pengolahan dan produksi makanan serta manajemen rantai pasokan. Kemudian kalau kesenjangan dalam dunia digital saat ini, keterampilan di bidang e-commerce, pemasaran digital, dan pengolahan data sangat dibutuhkan. Nah, langkah idealnya untuk meningkatkan keterampilan digital di semua level organisasi, khususnya dalam hal pemasaran digital, manajemen media sosial, dan pengembangan konten online. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis gap menggunakan kerangka TJSMC Kinsey terhadap PT Garuda Food, perusahaan telah menunjukkan kekuatan yang signifikan dalam hal kualitas produk, rantai pasokan, dan manajemen operasional. Namun, ada beberapa kesenjangan yang dapat diatasi untuk meningkatkan daya saingnya, khususnya di pasar internasional dan dalam dunia digital yang terus berkembang. Di antaranya adalah pengembangan strategi ekspansi internasional, penyesuaian struktur organisasi agar lebih fleksibel, serta pemanfaatan teknologi canggih seperti AI dan Big Data. Selain itu, peningkatan keterampilan digital, serta fokus pada keberlanjutan lingkungan dan CSR juga perlu diperkuat untuk mengikuti tren global. Nah, sarannya itu PT Garuda Food perlu lebih fokus pada strategi ekspansi internasional, terutama di wilayah Asia Tenggara dan Eropa. Penyesuaian produk dengan preferensi lokal di pasar tersebut dapat membantu penetrasi yang lebih sukses. Kemudian yang kedua, perusahaan juga harus berinvestasi lebih banyak dalam pelatihan keterampilan digital seperti pemasaran online, e-commerce, dan analisis data guna mendukung pertumbuhan di era digital. Nah, jurnal yang dijadiin referensi analisis yaitu ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.